Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Tadris Biologi 6AL mata kuliah pengelolaan lingkungan dengan saya Binti Afifatul Rahmania NIM 12208183153 dan rekan-rekan saya. Kenalkan, nama saya Fitria Anggraini dari Tadris Biologi 6AL dengan nomor NIM 12208183067. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Wijayanto dengan nomor NIM 122081830. Saya Nurul Azizah Hudil Maula dengan NIM 12208183083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Dewi Mahayani dari kelas Tadris Biologi 6A dengan nomor NIM 122081831831050. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Wahyu Pradana dengan NIM 12208183085. Akan menjelaskan tentang IKLH atau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. IKLH atau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2019 merupakan publikasi resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup di setiap provinsi dan Indonesia dalam 34 provinsi. Melalui IKLH dapat diketahui seberapa jauh kondisi dan status kualitas lingkungan hidup suatu provinsi dari segi kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan, serta kualitas lingkungan hidup Indonesia. Dalam PPT ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang 3 bagian, yaitu bagian 1 pendahuluan, bagian 2 metodologi, dan bagian 3 IKLH dan perhitungan. Dalam bagian 1, pendahuluan, meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, dan dasar hukum. Pertama, tentang pengertian dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, maksud dan tujuan dibuatnya IKLH yaitu yang pertama, sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Selanjutnya yang kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintahan daerah. Selanjutnya yang terakhir, sebagai instrumen indikator keberhasilan pemerintah dan pemerintahan daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Baik, di sini di samping ini ada gambar sungai tercemar. Dengan menggunakan indeks kualitas lingkungan hidup, kita dapat mengetahui tingkat tercemarnya sungai tersebut dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman rekan saya. Selanjutnya adalah ruang lingkup. IKLH 2019 merupakan hasil penggabungan analisis dari 3 indikator komponen lingkungan yang meliputi 1. Indeks kualitas air atau IKH yang datanya diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air sungai di 34 provinsi. 2. Indeks kualitas udara atau IKU yang datanya diperoleh dari hasil pemantauan kualitas udara ambient passive sampler dan metode otomatis atau Automatic Air Quality Monitoring System di 34 provinsi. Yang ketiga, Indeks Kualitas Tutupan Lahan atau IKTL, yang datanya diperoleh dari hasil analisis tutupan lahan berdasarkan data Citra Satelit 2018, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi untuk data ruang terbuka hijau, LIPI untuk data kebun raya, dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem KLHK untuk data Taman Keanekaragaman Hayati. Kemudian yang selanjutnya adalah dasar hukum. 1. Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Informasi Keterbukaan Publik. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. 8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P74/Menhag/Kum1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan. 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P78/Satjen/1/9/2016 tentang penetapan indikator kinerja utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di sini pada bagian 2, saya akan menjelaskan metode-metode dibalik dari IKLH atau Indeks Lingkungan Hidup. Metodologi yang saya jelaskan yang pertama adalah kerangka pemikiran. Nah, di sini sudah ditampilkan tabel, yaitu tabel indikator, parameter, dan bobot persentase yang digunakan untuk menghitung indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2019. Nah, di sini terdapat 3 indikator, yaitu indikator air sungai, yang kedua adalah kualitas udara, yang ketiga adalah kualitas tutupan lahan. Nah, pada 2019 itu, terutama pada kualitas air, itu parameter yang digunakan berbeda dengan parameter yang digunakan pada tahun 2018. Pada tahun 2019 itu kembali seperti metode pada tahun 2014, yakni digunakan hanya 7 parameter. Yang pertama adalah TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, fecal coliform, dan total coliform. Nah, sedangkan pada tahun 2018 kemarin itu hanya digunakan 10 parameter dengan penambahan parameter NH3N, NO3N, dan TDS. Pada 2019 itu digunakan metode indeks tercemar dengan konsep semakin tinggi nilai indeks pencemar, semakin buruk kualitas airnya. Selain itu, untuk penentuan kualitas air itu digunakan baku mutu air kelas 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Kembali ke tabel, di sini kualitas airnya itu bobotnya adalah 30%. Yang kedua adalah kualitas udara, itu parameternya ada 2, yaitu SO2 dan NO2 dengan bobot 30%. Yang ketiga adalah kualitas tutupan lahan dengan parameter luas tutupan hutan, belukar, dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan dan kawasan berfungsi lindung, sepanjang sungai, sepanjang sungai, danau, dan pantai, lereng lebih dari 25%. Lalu selanjutnya adalah ruang terbuka hijau, kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati atau taman kehati. Next. Nah, dalam penentuan IKLH nasional sebelumnya telah dihitung IKLH kabupaten dan provinsi. Di sini saya akan menjelaskan rumus yang digunakan untuk menghitung IKLH provinsi. Di sini sudah ditampilkan. Yang pertama adalah IKLH provinsi sama dengan dalam kurung 30% kali indeks kualitas air plus 30% kali indeks kualitas udara plus 40% kali indeks kualitas tutupan lahan. Nah, setelah mendapat hasil dari perhitungan IKLH provinsi, selanjutnya secara nasional akan diakumulasi, yaitu untuk mendapatkan nilai IKLH nasional,
yaitu rumusnya adalah sebagai berikut. Dapat kalian lihat di layar. Nah, di sini kelompok kami akan menyajikan langsung hasil akhirnya saja, karena nanti lebih simpel dan lebih mudah. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah struktur dan indikator kualitas lingkungan hidup. Pada tahun 2019, IKLH itu menghitung berdasarkan 3 kelompok data, yaitu data yang pertama adalah data hasil penurunan kualitas air dari 34 provinsi. Yang kedua adalah data hasil pendapatan dari kualitas udara pada kawasan-kawasan transportasi, pemukiman, industri, dan komersial dari 427 kabupaten atau kota. Data yang ketiga adalah data hasil analisis citra satelit, tutupan lahan, dan tabular data ruang terbuka hijau, kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati atau taman kehati. Nah, tadi sudah dijelaskan ya rumusnya. Nah, ada di sini ada rumus lagi, yaitu rumus bobot provinsi. Kenapa terdapat rumus bobot provinsi, yaitu digunakan sebagai perbandingan antara provinsi satu dengan provinsi lain. Nah, pada rumus bobot provinsi itu ada populasi dan juga luas provinsi. Nah, itu digunakan karena kita tahu provinsi dan jumlah penduduk atau populasi dan juga luas provinsi di Indonesia itu berbeda-beda, sehingga bobot provinsi setiap provinsi itu juga berbeda. Sehingga bobot provinsi itu dapat dihitung dengan rumus berikut ini. Next. Selanjutnya adalah kebetulan dari kelompok 4 itu problem lingkungan yang dibahas kemarin itu adalah kualitas sungai di Kelurahan Kampung Dalam, Kota Kediri. Di sini artinya kelompok kami lebih menekankan pada indeks kualitas air, atau dalam presentasi kali ini kita akan menjelaskan lebih mendetail tentang kualitas air. Nah, pada tahun 2019 indeks kualitas air itu dihitung menggunakan indeks pencemar atau IP dengan mempertimbangkan segmen hulu, tengah, dan hilir pada daerah aliran sungai. Nilai indeks kualitas air itu berbanding terbalik dengan nilai indeks pencemar. Semakin tinggi nilai IP atau indeks pencemar, maka nilai IK semakin rendah. Nah, rumusnya adalah di samping ini. Saya akan jelaskan rumusnya secara singkat. Di situ ada indeks pencemar PIJ dengan dilambangkan J. Itu merupakan fungsi dari CI atau LIJ, di mana CI menyatakan konsentrasi parameter I kualitas air dan LIJ menyatakan konsentrasi parameter I kualitas air yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air J. Sedangkan CI per LIJ dan M itu dirumus itu adalah nilai maksimum dari CI atau LIJ dan CI atau LIJ. R adalah nilai rata-rata dari CI per LIJ. Nah, itu penjelasan singkat dari rumusnya. Itu memang agak sulit, jadi saya akan menjelaskan langsung poin selanjutnya ya. Dalam menggunakan rumus itu juga digunakan baku mutu, yaitu baku mutu yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas 2 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Nah, evaluasi terhadap indeks pencemar itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah apabila memenuhi baku mutu atau dalam kondisi baik. Jika
jika jika indeks pencemar itu sama dengan 0 atau 1. Yang kedua, tercemar ringan jika 1 itu kurang dari indeks pencemar 5,0. Sedangkan tercemar sedang jika 5,0 kurang dari PIJ atau indeks pencemar 10,0. Apabila tercemar berat jika PIJ itu lebih dari 10,0 atau 0,0. Next. Selanjutnya ada sumber dan kualitas data. Nah, sumber data yang dibutuhkan ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini dapat diperoleh dari kualitas air dan kualitas udara. Sedangkan data sekunder dapat didapat dari hasil interpretasi atau gambaran satelit tutupan lahan liputan tahun 2017. Kemudian ada data statistik luas ruang terbuka hijau, kebun raya, taman keanekaragaman hayati, demografi, dan luas wilayah Indonesia pada tahun 2019. Jenis data yang dibutuhkan untuk menentukan indeks kualitas lingkungan hidup yang pertama ada kualitas air. Nah, data kualitas air ini adalah hasil pengukuran langsung dari wilayah hulu, tengah, dan hilir dari 15 daerah aliran sungai yang diprioritaskan dan tersebar di 34 provinsi. Data kualitas air ini diambil pada setiap titik pemantauan sebanyak 2-4 kali yang mewakili musim hujan dan musim kemarau. Nah, pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada 704 titik yang tersebar di hulu, tengah, dan hilir sungai. Nah, kita di sini bisa melihat tabel titik sampling pemantauan kualitas air sungai. Sudah tertera nama provinsi, kemudian jumlah sungai yang diteliti, dan titik pantau. Jenis data yang kedua adalah kualitas udara. Nah, data kualitas udara ini diperoleh mewakili area padatan kendaraan, area pemukiman, area kerja perkantoran, dan area industri yang terdapat pada 247 kabupaten atau kota yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, pemilihan lokasi yang mewakili 4 jenis aktivitas ini tidak boleh berada pada satu lokasi yang sama dan minimal berjarak 1 km antara titik satu dengan titik lainnya. Di sini kita bisa melihat peta sebaran titik pemantauan kualitas udara ambien dengan metode passive sampler pada tahun 2019. Kemudian di sini juga ada tabel lokasi sampling pemantauan kualitas udara pada setiap provinsi di Indonesia. Nah, pada tabel ini sudah terdapat nama provinsi, kemudian jumlah titik sampling pada kawasan industri, transportasi, perkantoran, dan pemukiman warga. Jenis data yang ketiga ada kualitas tutupan lahan, di mana sumber data tutupan lahan berupa hutan dan belukar rawa itu berasal dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, sedangkan data lainnya berasal dari Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, kemudian LIPI, pemerintah provinsi, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Di sini terdapat tabel jenis dan sumber daya tutupan lahan. Bisa dilihat sendiri ya. 87 yang akan menerangkan pada bagian ketiga, yaitu IKLH dan perhitungan. Kualitas lingkungan hidup nasional dan provinsi, strategi perbaikan kualitas lingkungan hidup. Oke, selanjutnya yaitu yang pertama ada kualitas lingkungan hidup nasional dan provinsi. Indeks yaitu indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat tentang suatu kondisi dan mutu lingkungan hidup pada ruang dan periode tertentu. IKLH dapat dijadikan sebagai titik referensi untuk menuju angka ideal, yaitu nilai indeks maksimum.
Semakin rendah dari nilai maksimum, semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan. Provinsi yang memiliki jumlah penduduk dan luas wilayah yang besar memberikan pengaruh terbesar terhadap nilai IKLH nasional. Predikat IKLH nasional berada pada predikat cukup baik, dan untuk Provinsi Jawa Timur sendiri memiliki predikat nilai IKLH yang cukup baik dengan nilai IKLH yaitu 60 IKLH sampai kurang lebih 70 IKLH. Oke, selanjutnya yaitu strategi perbaikan kualitas lingkungan hidup. Salah satu strategi untuk meningkatkan nilai IQ, IK, IKTL, dan IKLH adalah dengan metode DPSIR atau Driver Pressure State Impact Responses. Nah, melalui metode ini dapat dianalisis secara runtut status dan kondisi atau stage setiap komponen lingkungan. Penyebab perubahan kualitas lingkungan yaitu drive atau pressure, dampak yang timbul akibat perubahan lingkungan yaitu impact, dan respon terhadap perubahan lingkungan atau respon. Sehingga melalui pendekatan DPSIR ini dapat dikembangkan strategi yang spesifik untuk meningkatkan kualitas setiap komponen lingkungan, mulai dari kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan. Metode ini wajib digunakan untuk penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup atau IKPLHD. Dokumen IKPLHD yang melampaui standar minimum dan digunakan oleh kepala daerah sebagai basis ilmiah untuk pengelolaan kualitas lingkungan hidup daerah, provinsi, kabupaten, atau kota. Oke, selanjutnya analisis kualitas air dan strategi. Indeks kualitas air atau IK merupakan indikator kualitas lingkungan yang dapat memberikan informasi atau sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan, kebijakan, penyusunan rencana kegiatan. Dengan penetapan target peningkatan IK pada kabupaten atau kota, maka KLHK dapat memperoleh informasi untuk menentukan prioritas kegiatan yang perlu dilakukan. Sedangkan bagi pemerintah daerah dapat dijadikan bahan dalam pelaksanaan peningkatan IK melalui kegiatan atau pemrograman pengendalian pencemaran air. Nah, di samping itu, dengan penetapan target peningkatan IK juga sebagai bahan dalam pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi dari masing-masing program dan kegiatan pusat dan daerah. Adapun kondisi di Jawa Timur khususnya kualitas air, problem sungai dari kelompok 4. Nah, ini akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi di Jawa Timur. Di Jawa Timur memiliki indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 60,25, indeks kualitas air sebesar 50,79, indeks kualitas udara sebesar 83,06, kemudian untuk indeks kualitas tutupan lahan sebesar 50,23. Adapun kondisi umum di Provinsi Jawa Timur yaitu terletak pada 6 derajat lintang selatan sampai 9 derajat lintang selatan dan 110 derajat sampai 150 derajat bujur timur. Adapun luas wilayahnya sebesar 47.799,75 km persegi. Persentase terhadap luas Indonesia yaitu 2,5. Kemudian jumlah kota ada 9 kota, jumlah kabupaten ada 29 kabupaten, jumlah pulau ada 287 pulau. Kemudian untuk potensi yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup yaitu industri kimia, bahan bangunan, peleburan logam, makanan dan minuman, pakan ternak, pengolahan ikan, tekstil, perkebunan, permukiman,
pertambangan, pertanian, peternakan, industri pariwisata, jumlah kendaraan, limbah padat sarana transportasi, beban limbah cair dan limbah B3 dari sarana penginapan serta rumah sakit, keterbatasan fasilitas buang air besar, serta timbulan sampah. Adapun jumlah pulau, maaf ini maksudnya salah ketik, jumlah penduduk ada 39.293.000 jiwa. Untuk kepadatan penduduk yaitu 822 jiwa per kilometer persegi. Kemudian selanjutnya ini ada peta dari status mutu air sungai di Jawa Timur. Adapun DAS Brantas dengan catchment area terluas yaitu 13.880 km persegi dan sungai mengalir pada 17 kabupaten atau kota di Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, sehingga DAS Brantas menjadi dasar informasi mengenai kualitas air. Total penduduk di DAS Brantas hampir 50% dari total penduduk di Jawa Timur, yaitu 18.995.43 jiwa dari total 38.847.561 jiwa. Adapun keberadaan DAS yang lain yang berada di Jawa Timur diantaranya wilayah Sungai Bengawan Solo, Bondoyudo, Bedadung, Madura, Pekalen Sampean, Baru Bajul Mati, dan Welang Rejoso tetap dilaporkan namun tidak dianalisis secara khusus. Dari permasalahan lingkungan yang kami ambil kemarin, berikut ini kondisi sungai yang berada pada Kelurahan Kampung Dalem, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Adapun warna dari sungai tersebut adalah keruh dan terdapat endapan gelap atau hitam yang berada di dasar sungai. Dan selain itu juga ditemukan substrat seperti benang-benang putih. Kemudian bau dari sungai atau air itu sangat tidak sedap, bahkan dari jarak 5 meter sudah mulai tercium baunya. Kemudian di aliran sungai tersebut juga ditemukan biota air berupa ikan-ikan kecil, bahkan ditemukan juga ikan lele walau jumlahnya tidak banyak. Kemudian di sungai tersebut kami tidak menemukan adanya tanaman air yang tumbuh di sekitar atau di aliran sungai. Nah, di samping ini adalah gambar penampakan dari sungai yang berada di Kelurahan Kampung Dalem, Kota Kediri. Selanjutnya ada analisis kualitas air dan strategi. Adapun untuk Provinsi Jawa Timur memiliki predikat nilai IKA atau indeks kualitas air yang cukup baik dengan nilai IKA yaitu kurang dari sama dengan 60 atau lebih besar dari 50. Untuk meningkatkan kualitas air sungai, strategi yang dapat dilakukan antara lain yang pertama, 1. Menurunkan beban pencemar pada sumber pencemar. Yang kedua, memulihkan kualitas air di badan air, yaitu dengan pemurnian kualitas air dan perbaikan hidromorfologi. Kemudian yang ketiga, yaitu dapat melakukan pemantauan kualitas air yang masuk ke badan sungai atau di aliran sungai. Nah, program kegiatan peningkatan kualitas air itu perlu dilakukan dengan diagnosa yang benar dan dengan memperhatikan penyebab dan sumber pencemar yang ada. Proses tersebut dapat dilakukan melalui metode analisis Drive Pressure State Impact and Response atau biasa disingkat dengan DPSIR, sehingga nilai indeks kualitas air dapat ditingkatkan melalui upaya yang tepat dan lebih efektif. Kemudian selanjutnya ini ada strategi yang lebih detail yang dilakukan untuk mencapai target perbaikan, yaitu yang pertama dapat dilakukan penetapan target peningkatan indeks kualitas air yang ada pada kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua dapat melakukan peningkatan koordinasi
dalam perencanaan, penyiapan data, dan upaya peningkatan indeks kualitas air antara pemerintah, yaitu Ditjen di lingkungan KLHK, dan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau kota. Kemudian yang ketiga, meningkatkan peran dunia usaha untuk pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, peran pemerintah dalam pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan air limbah industri, domestik, dan usaha skala kecil. Kemudian yang terakhir, perlunya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan usaha skala kecil khususnya untuk masyarakat. Berikut rujukan yang kami ambil. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.